Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Farhan Halim. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Farhan Halim karena ada kabar yang sangat menggembirakan dan sangat melegakan tentang Farhan Halim. Tidak hanya satu kabar yang sangat menggembirakan, tapi ada dua kabar sekaligus yang sangat melegakan mengenai mantan pemain Jakarta Stinbin itu. Jadi kabar pertama yang sangat menggembirakan tentang Farhan Halim adalah mengenai kondisi fisiknya. Ternyata saat ini Farhan Halim sudah mulai pulih atau sembuh dari cedera bahu yang dialaminya. Farhan Halim sendiri itu sudah membela Raja Wali Pasundan di pertandingan Final Four Voli Divisi Utama tahun 2024 setelah sebelumnya dirinya itu sempat absen cukup panjang bersama Raja Wali Pasundan. Kalau kita bicara pertandingan atau laga yang tidak bisa dibela oleh Farhan Halim bersama Raja Wali Pasundan di Voli Divisi Utama 2024 itu memang sangat panjang. Jadi Farhan Halim itu tidak hanya sempat absen di fase reguler, tapi juga dirinya itu tidak bisa membela Raja Wali Pasundan di 3 pertandingan awal Final Four Voli Divisi Utama tahun 2024. Farhan Halim sendiri itu sudah absen ketika Raja Wali Pasundan itu menghadapi Indomaret Sidoarjo di pertandingan pertama, dan di pertandingan kedua lagi-lagi Farhan Halim itu tidak bisa membela Raja Wali Pasundan ketika menghadapi TNI AU Elektrik. Meskipun tanpa Farhan Halim, ternyata Raja Wali Pasundan itu bisa untuk memetik kemenangan ketika melawan Indomaret Sidoarjo dengan skor 3-2. Dan lagi-lagi Raja Wali Pasundan itu bisa mengalahkan TNI AU Elektrik di pertandingan kedua Final Four Voli Divisi Utama tahun 2024 dengan skor 3-1. Farhan Halim sendiri lagi-lagi absen ketika Raja Wali Pasundan itu menghadapi Jakarta Lavani di pertandingan ketiga Final Four Voli Divisi Utama tahun 2024. Hasilnya ternyata sangat buruk bagi Raja Wali Pasundan karena saat itu Agil Angga dan kawan-kawan itu dipaksa mengakui ketangguhan Dio Yulfikri dan teman-temannya dengan skor yang sangat telak yaitu 0-3. Kalau kita bicara khusus tentang Final Four, sebenarnya Farhan Halim itu sudah masuk ke dalam DSP atau daftar susunan pemain di skuad Raja Wali Pasundan. Dirinya itu bahkan sempat melakukan pemanasan ketika Raja Wali Pasundan itu akan menghadapi Jakarta TNI AU. Meskipun demikian, ternyata Farhan Halim itu diputuskan oleh pelatih Raja Wali Pasundan, yaitu Mas Agus Jumaidi, untuk tidak bermain di 3 pertandingan awal, yaitu ketika melawan Indomaret Sidoarjo, TNI AU Elektrik, dan juga Jakarta Lavani. Tentu saja Mas Agus Jumaidi sebagai pelatih kepala Raja Wali Pasundan memiliki banyak pertimbangan sehingga dirinya itu memutuskan untuk tidak menurunkan Farhan Halim. Salah satunya mungkin saja adalah dirinya itu menjaga kondisi fisik Farhan Halim dan juga dirinya ingin memastikan bahwa Farhan Halim itu sudah sembuh 100% terlebih dahulu dari cedera yang dialaminya. Nah, setelah menunggu cukup lama, akhirnya para penggemar Farhan Halim bisa untuk menyaksikan permainan Farhan Halim di pertandingan ketika Raja Wali Pasundan itu melawan Indomaret di Final Four Voli Divisi Utama tahun 2024 pada tanggal 18 November 2024 kemarin. Sayangnya saat itu Raja Wali Pasundan gagal mengulangi keberhasilan ketika mengalahkan Indomaret Sidoarjo di pertandingan pertama. Kali ini Raja Wali Pasundan yang diperkuat oleh Farhan Halim ternyata dipaksa untuk mengakui Indomaret Sidoarjo dengan skor 1-3. Saat itu Farhan Halim tidak bermain secara full set, dirinya itu hanya masuk beberapa menit saja di tengah lapangan. Meskipun demikian, Farhan Halim bisa untuk membuktikan kualitasnya. Dirinya itu bisa mencetak 3 poin dan bisa untuk membantu para pemain Raja Wali Pasundan untuk mendapatkan poin meskipun akhirnya kalah. Nah, di pertandingan itu yang menjadi top skor di Raja Wali Pasundan itu adalah Agil Angga yang bisa menyumbangkan 16 poin bagi Raja Wali Pasundan. Farhan Halim lagi-lagi mendapatkan kesempatan bermain ketika Raja Wali Pasundan itu menghadapi TNI AU Elektrik di pertandingan keduanya. Saat itu Farhan Halim lagi-lagi tidak bisa tampil secara full set karena dirinya tentu saja masih harus dipertimbangkan secara maksimal untuk menjaga kondisi fisiknya. Farhan Halim di pertandingan melawan TNI AU Elektrik dirinya hanya menyumbangkan 1 poin. Nah, lagi-lagi Agil Angga berhasil menjadi top skor bagi Raja Wali Pasundan di pertandingan melawan
TNI AU Elektrik, saat itu dirinya bisa menjadi monster point dan bisa menyumbangkan 20 angka bagi Raja Wali Pasundan sepanjang pertandingan. Nah, ini ada kabar kedua yang sangat menggembirakan tentang Farhan Halim, tentang kelanjutan karirnya di dunia voli Indonesia. Jadi Farhan Halim itu sudah dikabarkan sudah mencapai kata sepakat untuk membela Jakarta Bayangkara Presisi di Proliga tahun 2025 nanti. Proliga 2025 sendiri itu akan dimulai pada tanggal 3 Januari tahun 2025 mendatang, dan Jakarta Bayangkara Presisi itu menjadi satu dari 5 tim putra yang akan bermain di Proliga 2025. Selain Jakarta Bayangkara Presisi, masih ada beberapa klub lain, klub voli lainnya yang juga bertanding. Salah satunya adalah Surabaya Samator. Selain itu juga masih ada Jakarta Lavani yang akan menjadi kontestan atau peserta Proliga tahun 2025. Dengan kepastian bahwa Farhan Halim itu bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi, tentu akan membuat kekuatan Jakarta Bayangkara Presisi itu akan semakin hebat lagi, akan semakin mengerikan lagi. Karena apa? Jakarta Bayangkara Presisi adalah juara bertahan di Proliga tahun 2024. Saat itu Jakarta Bayangkara Presisi yang di partai final itu berhasil mengalahkan Jakarta Lavani melalui pertandingan yang sangat seru. Nah, peluang Jakarta Bayangkara Presisi untuk kembali mempertahankan gelar juara itu semakin terbuka sangat lebar. Karena apa? Komposisi pemainnya itu memang sangat luar biasa, khususnya dari sisi offense. Kalau kita bicara tentang pemain-pemain offense yang ada di Jakarta Bayangkara Presisi, tentu saja memang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Kalau Farhan Halim itu bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi, tentu saja dirinya itu akan berkolaborasi dengan beberapa pemain offense yang ada di klub itu. Salah satunya adalah Agil Angga. Kita ketahui bahwa Agil Angga itu merupakan salah satu hitter terbaik yang ada di Indonesia, dan juga masih ada beberapa pemain lainnya di Jakarta Bayangkara Presisi yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Salah satunya adalah Yuda Mardiansah. Selain itu juga ada Rendita Mamilang yang selama ini bisa kita katakan sebagai legenda hidup di voli Indonesia. Nah, khusus untuk Farhan Halim, jika benar-benar bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi, tentu saja dirinya itu akan memiliki peluang untuk mematahkan kutukan quote and quote. Karena apa? Sampai saat ini, koreksi kalau saya salah, Farhan Halim itu belum pernah merasakan gelar juara Proliga. Dirinya itu memang pernah membawa tim menjadi runner-up pada tahun 2022, dan di tahun kemarin ketika membela Jakarta Bayangkara Presisi, Farhan Halim dan teman-temannya seperti Riva Nurmulki, kemudian juga ada Dimas Saputra dan Doni Haryono, itu hanya bisa membawa Jakarta Stinbin ke Final Four dan finish di posisi ketiga Proliga tahun 2024. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang kelanjutan karir Farhan Halim yang akan membela Jakarta Bayangkara Presisi, dan juga bagaimana tentang kondisi yang saat ini sedang dialami oleh Farhan Halim sebagai pemain voli terbaik di Indonesia? Kita doakan agar karir Farhan Halim itu bisa meroket, bisa melejit, dan juga kondisi fisiknya itu bisa sembuh seperti sedia kala. Tidak lupa kita doakan agar Timnas Voli Indonesia itu mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara seperti saat ini, tapi juga Timnas Indonesia itu bisa mendapatkan prestasi yang membanggakan di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.